saya ini sedih. Kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana? Coba dibuka. Jokowi lagi, orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Irma Suryani Caniago mengaku sedih. Ya, sama saja dengan Prabowo Subianto yang sedih. Semuanya menyalahkan Pak Joko Widodo. Sampai orang Korengan saja yang disalahkan adalah Pak Joko Widodo. Para pembenci Jokowi memang sudah benar-benar kelewatan dan tidak masuk akal dan sudah benar-benar gila sehingga apapun ditimpakan kepada Pak Joko Widodo. Inilah pernyataan Irma Caniago yang begitu sangat menyentak kepada para pembenci Joko Widodo. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple, Om. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Tar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Yang bilang sampah tapi siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya.
Benar apa yang disampaikan oleh Irma Caniago di mana Prabowo Subianto mengucapkan berterima kasih kepada Pak Joko Widodo atas dukungannya. Memang benar apabila tidak didukung oleh Pak Jokowi, maka Prabowo Subianto tidak mungkin menang. Dan pernyataan ini betul apa yang disampaikan Prabowo. Prabowo mengucapkan berterima kasih kepada Pak Joko Widodo. Ada sedikit ya karena suasana, saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Dengan kenegarawanan beliau, beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya, beliau rangkul, dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun khususnya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berjuang. Demikian juga disampaikan oleh Pak Tim Ses Pak Prabowo Gibran, yakni Pak Ruslan, di mana dia mengatakan kontribusinya Pak Joko Widodo begitu sangat besar sekali atas kemenangan Prabowo Gibran. Dan inilah pernyataan Pak Ruslan. Jadi seberapa benar atau seberapa salah Pak Jokowi faktor itu juga berkontribusi pada kemenangan Prabowo Gibran sekarang? Oh, sangat benar sekali. Kontribusi beliau, efek beliau sangat besar dalam kemenangan Pak Prabowo. Sangat benar. Besar sekali, terutama di daerah-daerah yang kayak ya kita lihatlah Jawa Tengah, Bali, ataupun daerah di Sumatera Utara yang beliau tebal. Sangat. Apa kontribusinya yang mulia? Kan Pak Jokowi mengaku kemarin nggak berkampanye. Iya, tapi kan kita bilangnya follower diehardnya beliau kan banyak, rakyat Indonesia yang diehardnya beliau. Dan melihat beliau condong arahnya kemana dan ya ada anaknya di situ, ya udah, hanya itu aja perlu kita amplifikasi bahwa ini udah di sini solidnya, dan lama-lama suara pendukung Pak Jokowi ya ke kita. Sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang sedikit negara 2,5% inflasi, dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi, begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko. Tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat,
yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya, tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah.